Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Ini pada hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021 menjelang subuh. Ini pada sholat rawatib, sholat qobliyah subuh. Nanti biasanya lagi banyak penuh musola ini di musola Al-Hikmah Kompleks Tanaman Jatisari. Habis itu nanti dilanjutkan dengan kajian dan kemudian tahsin. Nah, kita ikuti terus untuk kegiatan ini. Terima kasih. Ini sudah subuh kita mau mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sholat subuh sudah, ini dilanjutkan dengan kajian yang diisi oleh Pak Ustadz Ismail. Nanti langsung beliau akan memimpin, mengajari kita tahsin. Banyak untuk nanti teman-teman anak muda pada nyiapin minuman. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai pagi hari ini kajiannya kita Allah masih ikutin aja kajiannya, nanti baru nikmat yang luar mengikuti. biasa banyak kepada kita, yaitu nikmat iman, ya, nikmat sehat, panjang umur, bahkan nikmat istiqomah. Ini semuanya adalah nikmat yang luar biasa besar, karena dengan nikmat itu kita bisa melakukan ya kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik, ya, secara baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri dan juga apa yang telah disunnahkan pada Rasulullah SAW. Oleh karenanya nikmat, petunjuk, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini wajib bagi kita untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita, ya. Dan sudah banyak di antara saudara-saudara kita, jamaah kita yang akhir hayatnya dalam ketaatan kepada Allah. Itu mudah-mudahan merupakan satu ciri ya, dari semua ciri husnul khotimah. Itu yang kita harapkan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi husnul khotimah itu tidak mudah, nggak bisa ujung-ujung langsung husnul khotimah, enggak. Prosesnya panjang, ya. Prosesnya panjang, sepanjang kehidupan kita, ya. Senantiasa kita doa, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita ke sisinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, apa yang kita lakukan sampai hari ini itu dalam rangka untuk mendapatkan dan meraih husnul khotimah. Masjid di musola Al-Hikmah Kompleks Tanaman Jatisari Kota Bekasi. Setiap minggu pagi ada kajian yang isi ganti-ganti. Nah, tetapi kalau untuk tahsin rutin, Kecintaan kita kepada Rasulullah dipimpin oleh harus bisa kita Pak Ustadz buktikan Ismail, dan nanti ada dengan diantaranya adalah memperbanyak selawat yang kepada Rasulullah diisi oleh yang lain. Dan kekuatan selawat ini luar biasa, ya. Kita rasakan manfaatnya, kebaikannya, keutamaan, kemuliaannya bukan saja di dunia, tapi juga sampai ke akhirat, ya. Maka karena itu bacaan selawat ini sesungguhnya mudah, ya, tetapi tidak banyak orang yang mudah melakukannya.
berat saja bawaannya. Padahal singkat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling tidak itu sudah termasuk selawat dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Rasulullah SAW. Amalan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ikut salat, Allah ikut zakat, Allah ikut, ya, tidak melakukannya. Tetapi selawat kepada Rasulnya, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai memintakannya, tapi diawali oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Berarti Allah sendiri pun melakukannya berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga para malaikat juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Berarti selawat ini jangan dianggap remeh. Ini hal yang sangat luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala ya membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini pun kita pelihara. Di samping yang lain, ya masih banyak ya menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu juga diwajibkan pada kita sebagai umatnya. Karena ini sangat penting bagi kita semua dan pentingnya itu adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, keselamatan, kesuksesan hidup kita dalam seluruh aspeknya lahir batin dari dunia hingga yaumil akhir. Itu manfaatnya. Maka tidak ada salahnya kita memperbanyak sholat kepada Rasulullah SAW dan semakin banyak sunnah Nabi yang bisa kita kerjakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini, maka akan semakin banyak ya peluang kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, saya kalau dengar ceramah pesan-pesan terkait dengan akhir zaman, kemudian nanti di padang masa kayak apa, ya ternyata barusan saya dengar ceramahnya saya kalau saja kayak di itu, ya ternyata di padang masa nanti ketika digiring ya kita ketika tiupan sangkakala yang kedua itu kan dibangunkan semua dari alam kuburnya, semuanya bangun dan menuju ke tempat yang sama yaitu pada masa. Dan ternyata itu ketika datang ke situ sampai yang bisa pada masa tidak langsung diproses, ternyata lama sekali menuju ke situ sampai kita itu kebingungan. Semua manusia pada saat itu atau apapun yang ada pada saat itu kebingungan, susah, gelisah. Ini apa nih proses kita? Kita langsung tidak langsung diadili, ditanya dan lain sebagainya. Ternyata dalam waktu yang cukup panjang dan lama kita berdiri di situ dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah. Ya, hanya sekelompok umat itu pertama mendatanginya di Adam ternyata. Sebagai Nabi dan Rasul pertama kan, untuk meminta agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimulai proses. Ya, proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seluruh kehidupan seorang manusia di bawah bumi ini. Nabi Adam nggak bisa, jawab saya nggak bisa. Saya masih ingat dosa saya ketika ditempatkan di surga. Harusnya saya mati tapi saya berbuat salah. Ketika saya berdoa kepada Allah saya malu sampai saya diturunkan ke bumi. Ya, oleh karena itu ketika saya ingat dosa-dosa itu, maka saya malu untuk berdoa kepada Allah. Oh, coba kamu ke Nabi Ibrahim. Dan sehingga pada akhirnya disuruh untuk ke Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad yang menyanggupi dan setelah itu tidak langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, segeralah tegakkan pengadilan kepada saya. Tidak langsung. Rasulullah SAW itu ya dengan sujud yang sangat panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihatnya, wahai Rasul, wahai Muhammad, bangun, apa yang kau inginkan? Jadi luar biasa, itu pun panjangnya luar biasa, lama waktunya. Kalau diproses satu-satu ya. Nah ini maksudnya. Ya. Jadi
Hadirin Allah, ini semua harus kita yakini mengerti. Ya. Kita yakini bahwa ini adalah pasti benar. Kita yakini bahwa ini pasti kita alami. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah bisa nanti berbeda-beda meskipun tempatnya sama, tetapi yang dialami dirasakan nanti berbeda-beda sesuai dengan perjalanan hidupnya, sesuai dengan proses hidupnya, sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Itu sangat mempengaruhi sana nanti. Ya, subhanallah. Nah, kalau kita senantiasa berusaha istiqomah memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid musola seperti ini kita jaga baik-baik, ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan itu sampai akhir hayat kita, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridhonya, maka itu sangat mempengaruhi perjalanan kita yang sangat panjang di yaumul akhir itu. Kita akan mendapatkan, ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal yang hanya sekedar persiapan yang sekedar, amalan yang sekedar, pahala yang seadanya, ini bakal celaka kita perjalanan kita yang akhir. Itu baru perjalanannya, belum sampai ke tempat akhir nanti di surga atau di neraka, belum sampai di situ. Perjalanannya saja sangat panjang dan lama sekali. Sampai Al-Quran mengatakan yang sering saya ulang-ulang di pada masa itu, yang dalam konsili al-hasanah. Satu hari saja ukuran di pada masa itu belum keseluruhan akhir, apa namanya, di hari akhir atau di, ya, setelah kita meninggal. Ini baru satu saja yang disebutkan khusus di padang mahsyar. Satu hari saja di padang mahsyar itu sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Ini Al-Quran yang mengatakan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan kepada kita. Begitu panjang dan lamanya perjalanan kita nanti di yaumul akhir itu. Yang satu hari pada masa sebanding atau sama dengan 50.000 tahun di dunia. Allah Akbar. Mampukah kita berdiri? Ya, mampukah kita berdiri 50.000 tahun? Sudah di seorang Indonesia yang nggak mampu di sini. Boro-boro 50 tahun. Itu baru satu hari perbandingannya 50 tahun. Apakah hanya satu hari, satu pekan, satu bulan, satu tahun? Enggak tahu. Tapi itulah lamanya kepada masyar. Belum lagi alam sebelumnya, alam barzakh, ya, perjalanan kita menuju ke masyar. Dan setelah itu masih panjang prosesnya sebelum sampai ke surga, ke neraka itu. Nah, setelah sampai sana semuanya, baru khalidina fiha abada, tetap abadi selama-lamanya. Ya Allah, untuk kita bertanggung sini, saya ulang-ulang karena supaya kita di sininya kita paham betul, kita yakin betul bahwa hidup dunia ini ada artinya. Maka oleh karena itu salah satunya jangan sampai dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan jangan sampai nanti kita termasuk orang yang diadukan oleh tiga hal kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Rasul mengatakan ada tiga perkara nanti kita diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, masjid yang ditinggalkan. Yang kedua, Al-Quran yang diabaikan. Yang ketiga, orang-orang soleh yang disia-siakan. Nah ini hati-hati. Makanya subhanallah jamaah, masya Allah. Mudah-mudahan kita ya bisa istiqomah. Amin. Sampai akhir hayat kita. Ya. Karena jangan sampai nanti musola kita ini mengadukan kita kepada Allah. Ya Allah, ini si fulan, si A, si B, saya sudah dibangun sama musola kita, sama masjid kita, tapi tidak pernah didatangi, dibuat untuk sholat berjamaah, tidak dibuat untuk belajar, tidak dibuat untuk berzikir, untuk mengingat nama-Mu ya Allah. Ya bukan. Nah, kita tidak bisa berbohong, dan ini nggak bakal bohong masjid musola itu. Ya. Tapi kalau kita adalah termasuk orang yang memakmurkannya,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, sesungguhnya orang-orang berimanlah yang mampu dan bisa memakmurkan masjid-masjid Allah atau musola tempat-tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita akhir ini adalah ukuran iman ternyata. Kalau mau melihat ya diri kita atau siapapun yang beriman, yang benar imannya, ya berapa banyak ya dia berwajib sholat untuk melakukan ibadah sholat berjamaah. Itu ukuran keimanan. Ini Allah yang menyampaikan. Berarti kalau orang jalan kegiatan di tempat-tempat ibadah, masjid dan musola, berarti pertanda imannya sedang bermasalah. Karena tidak mungkin orang beriman itu berdiam diri saja di rumah. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dengan senang hati, dengan ridho, ya, dengan kuat, ya, langkah kakinya niatnya untuk menuju masjid atau sholat ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jemaah sekalian, kehidupan kita sekarang sudah bisa bukan cerita orang lagi. Kehidupan kita sekarang bukan cerita orang lagi seperti cerita zaman dahulu atau di zaman Belanda misalnya, di zaman-zaman sebelumnya, bukan. Sekarang kita melihat dengan mata kepala sendiri, kita pun merasakannya, bahkan kita pun mengalaminya. Begitu beratnya menjalani hidup pada saat sekarang ini. Ini pun kita sudah rasakan. Dan banyak orang yang menjual keimanannya karena beratnya menjalani hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya. Yakin dengan seyakin-yakinnya, ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita perhatikan yang dibiarkan, jauh lebih parah, jauh lebih sengsara, jauh lebih sulit, jauh lebih berat dibandingkan dengan apapun persoalan dan permasalahan hidup kita di dunia bersaksi ini. Maka oleh karena itu, hanya iman yang bisa melihatnya, hanya iman yang bisa merasakannya. Tidak cukup dengan kita sebagai seorang muslim. Islam saja belum cukup. Baik saudara-saudara kita yang muslim, tapi harus sebatas syahadat. Ya, hanya sebagai Tuhannya. Rasulullah sebagai nabinya, terima kasih tidak melakukan kebaikan apapun. Lemah, ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada pahalanya. Tapi kalau kita kaitkan dengan perjalanan kita yang lahir, nggak cukup modalnya seadanya. Perlu modal yang maksimal, perlu modal yang banyak, tabungan yang banyak untuk mensukseskan perjalanan kita yang panjang di awal nanti. Maka ini semua kita hadir di sore adalah ingat. Ya, kita pergi kemanapun, nggak ada perjalanannya. Ingat, perjalanan di akhirat itu luar biasa. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita sambut yang panggilan Allah, panggilan Al-Quran, panggilan Rasulullah SAW dalam rangka untuk mencari, mengharapkan hidup Allah Subhanahu. Itu yang kita. Karena itu besar pahalanya. Kalau kita mau hitung-hitungan amal soleh ibadah kepada Allah, nggak ada apa-apanya. Di samping kita pengen pahala, tapi kita utamakan dalam rangka ya untuk meraih rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit yang bisa kita lakukan, ya. Sebentar yang bisa kita lakukan kebaikan ibadah dan amal soleh ini. Tapi dasari dengan keimanan, keikhlasan, tawaduan kita, tawakal kita kepada itu yang akan menjadikan amal-amal kita besar dan banyak besar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang disampaikan sekedar untuk saling mengingatkan di antara kita. Semoga bermanfaat. Maaf bila itu berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ini ceramah kajian subuh yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ismail. Perjalanan kita ke akhirat nanti, jadi kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena sangat berat nanti di padang mahsyar itu. Semoga ini
ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti habis ini kita takdir. Demikian untuk kajian subuh pagi ini hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021 di Musola Al-Hikmah Kompleks Danamon Jatisari Jati Asih Kota Bekasi. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.